Banda Neira, sebuah pulau yang kaya akan sejarah dan hasil alam. Dan kami merasa bangga bisa menginjakkan kaki di pulau ini. Pada dasarnya memang sejarah Banda ini menyatakan bahwa Islam itu sudah masuk di abad 14. Baru belakangan di abad 15-16 itu baru bangsa Eropa masuk. Portugis, Spanyol, British, dan Belanda terakhir. Yang ujungnya adalah terjadi pembunuhan besar-besaran di Banda Neira. Yang pada dasarnya hari ini kalau orang-orang datang ke sini pengen melihat seperti apa wajah orang Banda sesungguhnya itu, hampir tidak ditemukan orang Banda dengan wajah khasnya. Kenapa? Karena orang Banda pasca pembunuhan itu hampir sudah sekitar 90 sekian persen itu pada umumnya meninggalkan Pulau Banda. Buah pala menjadi komoditas utama di pulau ini dari dulu hingga sekarang. Bahkan, saking berharganya buah pala, Belanda berani menukar guling Pulau Manhattan dengan Pulau Run, salah satu pulau penghasil pala terbaik di Banda Neira. Mereka mencari apa yang disebut buah yang lebih mahal dan lebih terkenal daripada emas di zaman itu, yakni buah pala. Dan saya sering menceritakan itu bahwa karena pala ini maka sejarah dunia berubah saat itu. Namun kami di sini bukan untuk menikmati kekayaan dan keindahan alamnya, melainkan kami datang untuk mendistribusikan Al-Quran dari para wakif yang telah diamanahkan kepada kami. Awalnya saya ragu dengan bantuan Al-Quran yang diberikan oleh BWA dengan jumlah yang sangat banyak, kurang lebih 9.000 yang informasi awal yang diberikan. Dalam perjalanan teman saya itu meyakinkan bahwa ini adalah bantuan dari Badan Wakaf Al-Quran. Setelah 2 pekan, saya dihubungi dari rekan partner saya lapangan untuk menjemput Al-Quran sebanyak 9.000 di pelabuhan. Dengan informasi ini membuat saya tambah berkeyakinan bahwa bantuan Al-Quran ini benar-benar datang dan hadir di Kepulauan Banda. Karena kami sadar, daerah kepulauan menjadi salah satu tempat yang paling susah mendapatkan Al-Quran karena aksesnya yang sangat jauh dari kota. Anak saya ini diam-diamnya sendiri karena senangnya lihat Al-Quran, dia ngambil 3 gitu. Dia mau nyimpan, lalu pas saya lewat ketahuan, langsung dikembalikan lagi Al-Quran. Mungkin karena takut, setelah itu saya suruh ambil aja, yang penting disimpan, yang ngaji. Nah, karena dia lagi belajar tahfiz juga, sehingga dia senang dia lihat Al-Quran baru yang sangat bagus dan juga dengan yang sangat banyak sekali. Kami membagikan Al-Quran kepada TPA, TPQ, dan Majelis Taklim yang ada di Banda Neira ini, dan mereka sangat antusias sekali dengan kedatangan Al-Quran baru ini. Karena selama ini
mereka belum pernah merasakan pembagian Al-Quran secara langsung. Bersamaan dengan saya ini ada satu buah Al-Quran pusaka. Berada di desa ini sejak tahun 1498, milik daripada Datuk Nirabati Watro. Kemudian singkatnya, sampai pada hari ini, alhamdulillah wa syukurillah, kita didatangi oleh BWA. Kami secara pribadi menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian bapak-bapak sekalian yang sudah bisa mewakafkan Al-Quran ini kepada anak didik kami. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi kita dan bagi bapak-bapak sekalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekitar 1-2 jam menggunakan perahu, waktu yang dibutuhkan untuk bisa sampai ke pulau yang dulunya ditukar dengan kota Manhattan dalam perjanjian Breda. Di Pulau Rune ini, kami menyaksikan langsung kehidupan masyarakat yang ada di sana. Dengan jumlah penduduk yang lebih dari 450 kepala keluarga, dan mayoritas masyarakat di sana adalah nelayan dan petani pala. Waalaikumsalam, Ustaz Amin ya, Masya Allah. Ya, ayo. Pala adalah hasil komoditi kami masyarakat Pulau Rune, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Pala ini merupakan hasil utama kami sejak mulai dari zaman penjajahan. Zaman penjajahan yang pernah menjajah kami di masyarakat Banda, dalam hal ini Pulau Rune, itu dari bangsa Portugis sama bangsa Belanda. Peristiwa perebutan antara Belanda sama Inggris terkait dengan hasil komoditi kami di sini itu sampai-sampai dibuat satu perjanjian yang namanya Perjanjian Breda. Isi daripada Perjanjian Breda itu, Belanda mengambil Pulau Rune, Inggris mengambil kota Manhattan. Nah, salah satu isi daripada Perjanjian Breda. Karena ini perebutan komoditas pala yang ada di Pulau Rune, Kecamatan Banda. Selain daripada kegunaan pala ini sebagai salah satu obat-obatan, terus kemudian pengawet makanan, tetapi juga kulitnya ini digunakan untuk bahan konsumsi makanan seperti manisang, selai yang kita kenal dengan istilah selai pala. Nah, jadi semua digunakan. Sementara kulit ari yang ini juga dipecah kulitnya, dibuat asapin ikan banda. Itu rasanya agak beda ketika kita menggunakan kayu biasa. Nah, rasanya lebih gurih ketika kita menggunakan kulitnya ini untuk proses asapan ikan. Pada saat proses pengeringan itu kita menggunakan dua opsi proses pengeringan. Kalau pala yang kita hasilkan itu lebih banyak, maka kita menggunakan proses pengeringan dengan bantuan api bakar. Kita taruh di pengasarannya, tempatnya. Terus kalau hanya berkisar di bawah 10 kiloan ke bawah, itu biasa kita menggunakan proses pengeringannya itu melalui bantuan sinar matahari. Di Pulau Rune, kami membawa Al-Quran wakaf sebanyak 2.000 eksemplar Al-Quran dari para wakif semuanya, karena kami tidak ingin jarak yang jauh menyurutkan semangat mereka dalam belajar Al-Quran. Terlebih lagi, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk hanya sekedar membeli Al-Quran. Saya rasa bangga bahwa Al-Quran ini bagus.
Jadi mudah-mudahan dengan adanya bantuan Al-Quran ini kami bisa lebih pintar lagi membaca Al-Quran ini. Dan ibu-ibu semua lebih giat ikut pengajian. Perlu kita terapkan lagi bahwa untuk generasi kita itu lebih memperkuat bagaimana nilai-nilai Al-Quran, bagaimana mereka lebih mencintai Al-Quran dibandingkan dengan hal lain yang kalau itu tidak kita terapkan, maka lambat laun akan mengikis mereka punya keimanan, keislaman mereka, dan mereka akan terbawa dengan budaya-budaya yang lain. Salah satu trik yang saya pakai dengan ada sumbangan Al-Quran yang diberikan oleh semua pihak, salah satunya adalah Badan Wakaf Al-Quran ini, itu saya selalu memanfaatkan itu untuk memotivasi mereka agar mereka siapa yang paling cepat maka dia akan mendapatkan Al-Quran yang disumbangkan itu. Terima kasih kami ucapkan kepada para wakif yang telah mempercayai kami untuk mendistribusikan Al-Quran kepada anak-anak dan masyarakat, khususnya yang ada di Banda Nera dan umumnya yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Karena keindahan dan kekayaan alamnya, Sultan Syahrir sampai berkata, "Jangan mati sebelum ke Banda Nera." Tapi bagi saya, jangan mati sebelum berwakaf di BWA. Karena insya Allah wakaf yang Anda berikan melalui Badan Wakaf Al-Quran akan kami distribusikan ke seluruh pelosok Indonesia. Mari berwakaf melalui BWA.